Yeay. Ya, masih dengan narasumber kita yang sangat cerdas-cerdas nih pemirsa. Ada Kang Irfan, tadi Kang Ali juga sudah komentar bahwa dia sering menulis di Banten Muda tapi tidak hanya fokus ke anak mudanya aja. Jadi ada lebih ke bagaimana cara pemilih yang baik dan juga tentunya bagaimana memotivasi anak-anak muda supaya ke arah yang lebih benar mungkin gitu ya. Karena anak muda sekarang itu kabarnya lebih lebih sering galau, yang berarti itu dia bingung menentukan jati dirinya. Seperti yang satu ini nih pemirsa ya. Bang Madi, apa kabar Bang Madi? Alhamdulillah Bang. Kesibukannya sekarang apa ini? Kesibukannya menjadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar, ya dosen juga sekarang. Kalau dulu beliau adalah orang yang suka kalau saya, ini ibarat guru pemirsa. 1 tahun saya dididik dia dan akhirnya bisa sedikit mengetahui apa itu acting gitu kan ya. Cukup disiksa juga latihan malam-malam gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kenal juga di teater atau mungkin apa? Pernah tahu? Tahu. Kenapa dia? Main apa ini maksudnya? Oh, pantomim ya. Bang Madi bisa tunjukkan sedikit coba gerakan pantomimnya ini, mungkin pemirsa juga pengen tahu dong. Ayo dong Bang Madi, sedikit ayo. Dikit aja Bang Madi tunjukkan. Kena deh lo ya, katanya tadi di off nggak ada gininya ya, sekarang kena. Ayo. Sambil duduk saja. Iya, sambil duduk. Kita lihat. Set, set. Set. Oke, luar biasa ya. Itu tadi dia nabrak bis gitu pemirsa ya. Bang Madi, di Banten Muda sudah bergabung dari tahun 2007 juga? Tidak, saya terbilang anggota yang cukup muda. Cukup muda ya? Karena saya tergabung ketika tahun 2010. Nih, Kang Irfan tadi Kang Madi bilang cukup muda, sedikit ingin tertawa ya, karena sangat diragukan kemudahan. Kemudahan diragukan. Karena saya begini, definisi muda bagi saya bukan terkait dari umur, usia, ataupun dari tampilan, tetapi dari bagaimana seseorang itu mempertahankan gejolak gairah mudanya. Oke, semangat dalam berkarya ya. Jadi semangat anak muda itu lebih sangat lebih sangat menggebu-gebu gitu istilahnya dibanding semangat orang tua ya. Oke, Bang Madi sebagai apa di Banten Muda ini? Kebetulan saya dipercaya sama Kang Irfan untuk berada di bagian editor. Editor ya? Editor bahasa dan editor konten. Editor konten. Konten apa saja sih yang biasanya ada di Banten Muda ini? Konten di dalam Banten Muda itu beragam. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Kang Irfan, kita beranjak dari tematik setiap bulan. Tetapi fokusnya adalah kita mencoba untuk mewartakan, menginformasikan segala aktivitas, kreativitas kalangan muda. Mulai dari anak sekolah sampai misalkan sampai pada misalnya dia seorang entrepreneur, tetapi dia sudah mencapai tingkat keberhasilan dalam usia yang relatif. Oke, relatif muda gitu ya. Oke. Nah, kita juga sering tahu kalau misalnya di radio itu ada segmentasi. Contoh suatu program itu ada segmentasi usia muda itu ada 17 sampai 20. Kalau Kang Irfan di Banten Muda sendiri ini umumkah atau memang ada segmentasi juga untuk sebetulnya segmentasinya usia produktif ya. Artinya 17 mungkin sampai sekitar 35 mungkin. Jadi distribusi kita juga memang lebih lebar, artinya dari anak SMA sampai ke mungkin ke dinas-dinas, ke swasta. Jadi mungkin usia produktif. Usia produktif ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini ke sesepuh dancer pemirsa ya. Ini ada Desta. Desta hari ini cerah banget ya. Pakai baju putih gitu kan ya. Kenapa ketawa? Enggak, ini Mereka nggak terbiasa ngeliat paketnya. oke, silakan pakai mic ya. Tidak terbiasa melihat rapi ya. Biasanya pakai lekton doang gitu kan kalau latihan. Desta, ini dan juga teman-teman komunitas dancer pernah juga mendengar Banten Muda sebelumnya? Pernah. Pertama cover yang Berani Aksi. Berani Aksi. Kenapa di cover Berani Aksi? Ya, setiap saya berjalan di Kota Serang, pasti ketemu. Oh, ada ya, ada yang ini gitu ya. Ya sempet baca, cuman hampir tiap hari ngeliat. Iya. Hampir setiap hari melihat ya. Oke, Desta kan di komunitas dancer juga di Kota Serang. Pernah nggak sih teman-teman berpikiran untuk mencoba gabung lah dengan majalah Banten Muda minimal untuk mengangkat komunitas kalian gitu? Kalau untuk komunitas desa pribadi, jujur kita kurang mengetahui adanya
wadah ya semacamnya Banten Muda ini atau yang lain, karena memang kita street, kita adalah jalanan yang dance-nya di luar dari sanggar. Di luar dari sanggar ya. Jadi dipusatkan di alun-alun ya, di betul, podium itu. iya. Jadi kita berkreasi sendiri, berkembang sendiri. Mungkin kalau kata pribadi kita hidup sendiri, maju sendiri, berkreasi sendiri. Berkreasi sendiri, oke. Tapi, oke, boleh tepuk tangan dulu. Semua serba sendiri di luar teman-teman yang mungkin latihan di sanggar. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita bersinergi gitu dengan Banten Muda, teman-teman welcome aja kan. Buktinya Welcome. sekarang hadir gitu kan di sini, dan mungkin ke depan bisa juga mengisi rubrik ya, entah rubrik apa betul, gitu betul. kan. Entah dia bagian apa gitu nanti Iya, kan ya. betul. Karena memang Banten Muda sendiri mengangkat juga ya teman-teman yang Oh ya, seperti komunitas. justru salah satu target kami adalah mewadahi teman-teman seperti ini. Artinya biasanya mungkin tidak terlihat oleh yang lain ya. Kita berusaha untuk yang cuma mungkin belum ketemu, kita belum komunikasi lebih. Sekarang sudah ketemuan. Selanjutnya terserah Anda gitu. Iya. Oke. Kang Ali, terus kalau Kang Ali biasanya, ini Kang Ali banyak banget loh pemirsa sudah menulis di berbagai media cetak, dan juga kalau tidak salah sudah meluncurkan buku juga, Kang Ali ya? Sudah meluncurkan buku juga. Mungkin apa sih yang membuat awalnya menarik menulis, Kang Ali? Menulis itu harus dipaksa Harus dipaksa. dan ada ilmu yang sederhana barangkali buat kawan-kawan muda. Kalau mau menulis saja, tulis saja sampai akhir, nggak usah diedit. Gak usah diedit. Udah satu paragraf kan dibaca ulang, nggak jadi deh itu. Jadi kalau mau nulis, tulis aja dulu. Setelah ditulis, baru dibaca ulang. Itu proses editing. Ini mungkin tips kecil buat kawan-kawan muda yang mau nulis, jangan deh dibaca-baca dulu. Tulis aja dulu, nanti terakhir baru dibaca ulang, itu proses editing. Sehingga gagasan kita itu genuine. Lalu kemudian menulis itu kan sesuatu menuangkan gagasan dari konsepsi ide kepada tulisan dalam bentuk tulisan. Nah, itu merupakan apa bagi saya merupakan kenikmatan tersendiri gitu. Dan syukur-syukur ya tulisan kita bisa dinikmati oleh banyak orang karena merupakan gagasan baik ilmiah maupun opini biasa misalnya. Itu yang harus kawan-kawan muda di Banten juga sudah harus merubah budaya. Budaya menulis, literasi itu harus dikembangkan sehingga lambat laun kita itu akan berhasil. Oke, baik. Jadi ini tips loh, tepuk tangan boleh. Tipsnya sangat menarik sekali. Menulis saja dulu ya, baru kita baca. Jadi jangan kan kalau kita menulis satu paragraf, misal dibaca, nggak menarik, hapus, ganti. Itu justru menyulitkan kita ya. Jadi buat teman-teman yang sering nulis diary, masih main diary nggak sih sekarang? Masih ya, masih pakai diary, tulisnya diary-nya dulu. Kalau sudah tulis, kasih ke saya. Nanti saya ngedit gitu ya. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih ngobrol banyak lagi. Tetap di Amuban, obrolan anak muda Banten, Baraya TV.